Oke, pagi selamat datang buat yang baru masuk. Baru ada 9 peserta, nggak apa-apa lah. 9 termasuk saya dan ya, berarti 8. Tema hari ini tentang cerdas menggunakan smart order. Seperti biasa ya. Eh, Kalau ada pertanyaan langsung aja Bapak Ibu ketik di kolom chat karena mikrofon dan kameranya saya matikan biar enak ngerekamnya. Ya, ini sih direkam nggak ya? Udah sering juga sih soalnya, sering dibahas. Recording in progress. Oke lah, tema hari ini cerdas menggunakan smart order. Maksudnya ya, kalau mungkin Bapak Ibu baru join baru join atau baru buka akun di Jasa Utama Capital Sekuritas, ada menu namanya smart order yang akan sangat membantu aktivitas trading Bapak Ibu, terutama buat yang nggak bisa full time awasin market. Buat saya ini sangat membantu sih karena saya cenderung transaksinya cenderung trading ya, swing lah, swing trading dan terutama fitur-fitur yang atau menu smart order yang bisa digunakan untuk pasang stop loss. Nah, kayak gitu menu-menu atau fitur yang bisa digunakan sebagai stop loss, terus update stop loss misalnya trailing stop atau geser SL, SL plus gitu ya. Itu sangat membantu buat saya. Oke, smart order itu apa sih? Jadi smart order itu fasilitas yang disediakan oleh Jasa Utama Capital Sekuritas yang bisa Bapak Ibu suruh standby dan pasang order nantinya. Maksudnya gini, kalau misalnya Bapak Ibu pengen beli saham A gitu ya. Nah, saya pengen beli saham A kalau kalau harganya ntar naik ke 1.000. Kalau misalnya ya bisa sih manual gitu bisa diawasin sendiri gitu. Nah, tapi dengan kalau 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 dengan dilakukan seperti itu akan sangat merepotkan, terutama buat Bapak Ibu yang ada kegiatan lain atau pekerjaan lain yang harus dilakukan. Jadi, smart order ini yang menggantikan tugas standby, awasin marketnya, ngeliatin marketnya, kalau sudah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, misalnya harga sudah sampai 1.000, nah baru dia akan beli sesuai dengan order yang kita buat. Misalnya harga kalau sudah nyampe 1.000, saya mau beli sebesar 100 lot. Nah, dia akan beli, si smart order ini akan otomatis beli ketika harganya di 1.000 dan dia beli 100 lot seperti itu. Dan menu-menunya ini atau macam-macam smart ordernya ini ada beberapa. Yang favorit lah ya, ini ada 4 dan yang paling kiri dan paling kanan tuh favorit saya pribadi. Jadi ada auto order LIT. Auto order LIT ini yang paling sering digunakan, terutama saya gunakan, khususnya saya. Paling sering saya gunakan bisa digunakan untuk eh beli misalnya buy if break. Kalau misalnya kalau Bapak Ibu udah gabung dengan kami, gabung dengan JUC Daan Mogot, di room nasabah pasti pasti sering atau pasti sering lihat rekomendasi dari Mas Bern gitu ya. Rekomendasinya pasti buy if break sekian gitu. Terus cut loss kalau turun di bawah sekian gitu kan. Sebentar saya misalnya hmm, wait foto. Nah, misalnya nih, mudah-mudahan kelihatan. Misalnya ini rekomendasi untuk tanggal 10 kemarin. Ada dua saham BC dan MNCN. BC beli di harga 1870 1870 sebesar 26 lot. Nah, sedangkan pada waktu rekomendasi ini keluar, harga BC, harga saham BISI belum di 1870, masih di bawah itu. Kalau ngawasin manual itu akan sangat merepotkan. Nah, dengan fitur atau dengan pakai auto order LIT ini akan sangat bisa membantu. Kita tinggal pasang
atau kita tinggal suruh si auto order LIT-nya, kita suruh mesinnya tolong dong jagain BC kalau naik ke 1870 beliin saya sebanyak 26 lot gitu. Kemudian langsung juga bisa pasang stop loss-nya. Buat saya sih dua teratas ini buy dan stop loss-nya yang paling penting ya. Kalau take profit-nya pasang belakangan nggak apa-apa. Stop loss-nya stop loss kan otomatis sell ya. Nah, stop loss-nya ini bisa langsung dipasang barengan dengan setelah bukan bersamaan sih. Setelah pasang buy auto order LIT untuk buy-nya, stop loss-nya juga bisa langsung dipasang atau stop loss-nya dulu juga apa-apa. Ini kan stop loss kalau harga BC turun ke 1700. Jadi kita juga suruh mesin nih, tolong dong jagain market, tolong dong jagain BC. Kalau turun ke bawah 1700, ya udahlah, jual rugi aja punya saya nggak apa-apa gitu. Kemudian menu auto order kedua yang favorit itu trailing stop. Trailing stop ini eh, dia biasanya digunakan untuk mengamankan floating profit ya. Jadi pengguna menu trailing stop ini otomatis buat buat yang sudah punya barang, buat yang sudah beli saham, kemudian sudah floating profit, baru dipasang trailing stopnya. Kalaupun sudah punya barang tapi belum floating profit, nggak saya sarankan sih nggak apa namanya nggak pasang menu trailing stop dulu lah gitu. Pakai auto order elite aja. Ada pertanyaan kalau ternyata nggak kena buy break tapi harganya malah turun padahal barang belum kebeli. Itu gimana? Nah, kalau ya cut loss-nya kan sudah terpasang ya yang tadi kayak gini misalnya ternyata BC turun ke 1700 padahal belum naik ke 1870. Nah, otomatis karena belum ada barang ya auto order LIT-nya kerja, dia dia melaksanakan tugasnya, tapi nggak bisa eksekusi apa-apa karena kan nggak punya barang. Jadi dia memang kerja, tapi kerjaannya itu di reject gitu. Order LIT-nya nanti akan di reject, ordernya di reject oleh bursa karena belum punya barang. Nggak masalah sih, nggak masalah. Kalaupun banyak juga yang kejadian kalau misalnya udah pasang beli, terus pasang cut loss, pasang buy break ya, pasang pasang auto order untuk belinya, kemudian langsung pasang cut lossnya ternyata nggak naik, malah turun kena kena cut lossnya sebelum beli, ya nggak masalah, nggak akan ada yang dijual karena belum terbeli gitu, nggak melanggar apa-apa juga. Jelas ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian sebentar. Kemudian menu smart order yang kedua. Ya, jelas ya Pak, yang barusan. Dan saya sarankan kalau misalnya pasang smart order ya, auto order LIT buy, kemudian belum ke trigger lah ya, yang LIT buy-nya terus turun kena cut loss-nya, dihapus aja yang buy-nya. Karena kemungkinan nanti akan ada strategi baru yang lebih menarik daripada yang dipasang tadi gitu sih. Tapi ya kalau memang sudah ada pertimbangan sendiri silahkan. Kalau saya sih pilih saya hapus sih ya gitu. Cara pengisiannya di masing-masing order seperti apa belum kebayang. Oke, bentar. Ini saya jelasin macam-macam smart ordernya dulu ya. Sabar. Oke, yang kedua menu trailing stop. Trailing stop ini buat yang sudah punya barang, kemudian sudah floating profit dan ingin mengamankan floating profitnya. Kalau belum punya barang nggak bisa pasang trailing stop, dan kalau sudah punya barang tapi masih floating loss, saya sarankan nanti aja pasang trailing stopnya gitu. Dan bedanya trailing stop dengan auto LIT ini, si LIT ini juga bisa
bisa berfungsi juga sebagai trailing stop, tapi biasanya saya sih sebutnya trailing profit ya, karena dipasang karena sudah floating profit kan. Terus yang tadinya untuk stop loss, auto order yang ini nih, yang sebelah kanan ini untuk stop loss dinaikkan gitu kan. Yang tadinya misalnya buy break 1870 gitu, harga sudah naik di 2000 misalnya. Terus pengen dinaikkan stop lossnya yang tadi di 1700, dinaikkan di 1900 gitu. Jadi kalau misalnya turun sampai ke 1900, ya udahlah take profit dulu. Nah, bedanya dengan yang trailing stop, dia otomatis gerak. Si stop lossnya ini dia otomatis gerak naik. Semakin harganya break high, si stop lossnya akan ikut naik. Kalau harganya kempes, stop lossnya nggak ikut turun gitu. Jadi makanya akan lebih baik, akan lebih bukan lebih bekerja maksimal ya kalau sudah floating profit. Dan ada hal yang perlu dipertimbangkan nggak? Ada. Kalau misalnya di trailing stop ini, sisi menariknya adalah dia bisa auto auto update lah ya, auto update. Dia gerak naiknya itu nggak usah kita update manual. Dia kalau harganya naik break high terus, dia ikutan naik. Tapi kalau harganya kempes, dia nggak ikutan turun. Nah, yang perlu dipertimbangkan adalah kalau si sahamnya itu volatile banget, volatilitasnya tinggi, rawan ke gocek biasanya gitu sih. Agak-agak tricky. Jadi mungkin lebih cocok untuk yang copet-copet mungkin kayak gitu ya, atau sudah floating profit cukup banyak, terus saya mau hold aja lah, siapa tahu nyampe ke harga sekian gitu kan, terus sambil dipasang nih. Tapi saya nggak mau kempes. Kalau misalnya kempes lebih dari 3% atau kempes lebih dari 5% dari harga last price yang sekarang, saya mau jualan. Nah, itu bisa tuh pakai trailing stop dan nggak perlu update manual. Kemudian menu yang satu lagi bisa juga dipasang untuk Bapak Ibu yang suka trading di saham-saham yang volatilitasnya tinggi ya. Jadi naik kenceng, kempesnya kenceng banget. Nah, itu bisa tuh diamankan pakai trailing stop. Jadi misalnya kebeli, otomatis harus ngawasin juga kalau itu ya. Kebeli, terus udah floating profit tuh sahamnya naik kenceng, takut kempes kenceng, pasang aja trailing stop dari dari last price-nya. Misalnya udah floating profit 10% gitu. Nah, kalau kempes 2% jualan. Gitu bisa. Kemudian yang ketiga ada bracket order. Bracket order ini bisa digunakan untuk pasang order beli dan sekaligus SLTP-nya. Tuh, mirip dengan auto order LIT, tapi hal yang perlu dipertimbangkan di bracket order adalah SLTP-nya nggak bisa diamen ya, nggak bisa diubah. Jadi kalau misalnya udah kepasang bracket ordernya, kalau misalnya BC tadi naik ke harga 1800, dia beli terus pasang stop loss dan TP-nya. Nah, misalnya saya nggak mau TP-nya di situ atau ya saya mau TP-nya dinaikin lah. Itu nggak bisa nggak bisa diubah. Jadi harus dihapus, bikin bracket order baru gitu. Dan yang ketiga, GTC order. GTC order ini salah satu favorit saya. Ini sangat berguna buat misalnya Bapak Ibu yang pengen beli saham di harga tertentu dan pengen bikin ordernya itu tiap hari loh. Pengen order beli saham tertentu di harga yang sama dan setiap hari. Kalau itu dilakukan manual, dilakukan sendiri gitu ya, ngeklik sendiri tiap pagi bikin order, kan capek ya. Belum lagi manusia ada sifat lupa gitu kan. Nah, kalau pakai GTC order bisa tuh langsung sore-sore gitu, misalnya tolong dong besok saya beliin, atau antriin beli atau jual. Antriin beli di harga 1000 misalnya, padahal sekarang harganya masih di 1200 misalnya kayak gitu, atau 1100. Wah, kejauhan. Ya nggak apa-apa. 1100. Nah, menariknya lagi adalah pakai GTC order ini nggak perlu ini ya,
Kita nggak perlu manual, pasang manual kan. Nah terus kalau misalnya kayak tadi, misalnya harga masih di 1.500 lah, terus bapak ibu mau belinya itu di harga 1.000, nggak mau beli di 1.500, nggak mau beli di 1.200, nggak mau beli di 1.300 gitu, pokoknya maunya belinya di 1.000. Kalau harga nyampe 1.000 saya mau beli. Kalau kalau ngawasin manual ya bisa, tapi kan repot. Tiap hari harus mantau, terus tiap hari harus pasang order kalau nggak lupa. Kemudian kalau pakai GTC order akan sangat terbantu ya. Terbantunya ya suruh aja GTC ordernya pasang order tiap pagi saham A di harga 1.000. Udah, kalau misalnya eh, harga 1.000-nya tuh di bawah harga ARB, ya udah ke reject gitu kan, ke reject. Kalau nanti bisa dipasang ya dia akan pasang. Kalau nggak bisa dipasang dia akan ke reject gitu. GTC ini singkatan dari Good Till Cancel. Jadi dia akan terus kerja sampai ordernya itu dapat atau di cancel. Di cancelnya bisa karena apa? Nggak memenuhi kriteria ya. Misalnya harga yang diorderkan itu, harga misalnya belinya di bawah harga ARB gitu, atau jualnya di atas harga ARA, itu akan tercancel. Atau dia akan stop kerja ya ketika udah dapat barang gitu. Atau ketika udah expired, udah 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 selesai masa tugasnya. Udah pertanyaan lagi? Belum ada? Saya lanjut. GTC ada fee tambahan? Enggak. GTC order fee-nya ini semua fee-nya sama dengan fee beli jual biasa. Fee beli jual F2 F4 biasa. Sama aja. Fee-nya sama seperti itu. Nanti mungkin waktu Bapak Ibu klik menu GTC order ya, muncul tuh fee GTC order dikenakan fee bla 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 gitu kan. Tapi nggak disebutkan angkanya. Itu karena ya fee-nya sama seperti fee beli dan fee jual biasa gitu. Nggak ada fee tambahan. Tenang, aman. Kemudian kapan butuh smart order? Buat saya butuh smart order itu kalau saya sudah ada trading plan, sudah ada strategi beli, sudah jelas stop lossnya di mana dan mungkin take profitnya di mana. Seperti contohnya yang ini, sudah ada strategi beli dan ada stop lossnya. Nah itu saya terbantu sekali dengan menu smart order ya. Kemudian ketika saya sudah floating profit dan ingin mengamankan profitnya, jadi biar nggak mantengin terus gitu, biar profitnya biar masih tetap bisa exit dalam keadaan selamat kalau market lagi nggak enak ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu pengen order tiap hari di harga yang sama dan order tiap hari di saham dan harga yang sama. Itu akan sangat merepotkan jika dilakukan manual. Nah, yang ketiga ini pakai GTC order yang tadi ya. Salah satunya ini kalau udah saya pengen beli saham, misalnya saya pengen beli ITMG di harga 30.000. Padahal sekarang harganya masih 33 ribuan ya. Nah, itu pasang GTC order aja itu udah selesai. Tinggal diatur si tugasnya GTC order ini sampai dia akan bertugas sampai kapan gitu kan. Kemudian, kenapa sih butuh smart order? Oke, ada pertanyaan lagi. Untuk smart order, dananya harus tersedia di RDN. Iya, iya, dananya harus tersedia di RDN dong. Kalaupun nggak pakai smart order juga harus tersedia di RDN. Mungkin maksudnya bisa pakai limit atau enggak gitu ya. Kalau bisa pakai limit atau enggak, tergantung sahamnya. Kalau sahamnya haircut-nya memenuhi syarat lah ya, memungkinkan untuk pakai limit ya bisa. Kalau enggak ya, kalau misalnya nggak pakai limit, nggak bisa pakai limit maksudnya haircutnya 85% ke atas gitu ya, nggak bisa. Otomatis akan nggak kebeli nanti kalau misalnya auto order buy-nya ke trigger. Kurang lebih kayak gitu. eh Kalau order apa namanya? Sorry, yang mana tadi?
Nah, yang ini semuanya sama sih ya. Ini ordernya ini sama. Kalau misalnya hubungannya sama duit yang ada di RDN sama dananya sama, sama, eh sama ya sama. Nggak ada yang kalau misalnya pakai auto order itu harus pakai cash only, enggak. Sama persis seperti beli dan jual biasa, hanya ini istilahnya conditional order lah ya. Order yang kita titipin ke si mesin buat standby jagain, kalau harganya sudah sesuai dengan kriteria yang kita suruh, si mesin yang ngebeliin gitu. Kalau masalah dananya sama lah kayak beli dan jual biasa. Yang bisa pakai limit akan terbeli kalau kalau misalnya memang itu harus kepakai limitnya gitu ya. Kalau yang nggak bisa pakai limit ya akan terreject ordernya. Udah jelas ya? Oke, kenapa butuh smart order? Yang pertama, buat saya sih ya, smart order ini membantu disiplin trading dan atau investing plan-nya. Jadi pasti kan Bapak Ibu sudah punya punya rencana lah ya, punya perencanaan, punya trading plan kalau mau trading dan punya investing plan, investment plan, perencanaan investasinya kalau mau beli saham A, B, C untuk buat jangka panjang gitu kan pasti punya, belinya saya mau di harga segini. Nah, itu akan sangat terbantu dengan menu smart order atau dengan fitur smart order gitu. Misalnya dengan kayak gini ya, ini tadi nih, misalnya udah ada strategi trading BC dan MNCN, BC beli kalau naik harganya naik ke 1870 sebanyak 26 lot, dan MNCN beli kalau harganya naik ke 1040 sebanyak 48 lot. Ini akan sangat terbantu kalau ya pakai pakai smart order ya, karena kalau misalnya kita nggak bisa ngawasin gitu ya, harga sahamnya udah naik gitu sesuai dengan kriteria yang ada di trading plan yang sudah dibuat, terus nggak kebeli, kan jadi terlewat gitu kan. Kemudian eh apa sih istilahnya ya? Ya kalau misalnya udah pasang stop loss gitu ya, ya udahlah, nggak perlu terlalu khawatir harganya turun seberapa gitu. Sudah ada stop loss, toh nanti kalau misalnya harus jual rugi ya sudah ada mesin yang standby ngejualin kalau harganya sudah turun sampai ke harga berapa gitu. Gitu. Jadi lebih lebih bisa membantu disiplin trading dan investing plan. Kemudian yang kedua, ya ordernya ini bisa dipasang kapan aja. Kalau order beli dan jual biasa kan dipasangnya itu waktu market lagi jalan, atau bukan, sorry, salah. Dipasangnya itu waktu sudah ganti hari ya. Jadi misalnya mau order untuk hari Senin gitu ya. Sekarang kan hari Sabtu. Nah, baru bisa pasang order tuh Senin jam dini hari lah. Jam lewat jam 12 malam atau setelah jam 00.05 gitu bisa pasang order. Kalau pakai smart order, pasang sekarang pun bisa, nggak masalah. Itu masih akan tetap kerja di hari Seninnya, gitu. Tinggal diatur aja dia expirednya di mana, sampai kapan, sorry. Dan alasan ketiga itu karena si smart ordernya ini bisa standby sampai 60 hari. Jadi ya kita sangat terbantu gitu ya, dijagain sampai 60 hari si 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 marketnya gitu. Si mesinnya jagain market bisa sampai 60 hari. Kita kalau suruh standby terus jagain tiap hari kayak gitu ya kan repot. Kemudian yang keempat, eksekusinya akan lebih cepat dibandingkan eksekusi manual. Ya jelas. Maksudnya kayak gini ya, bukan maksudnya kayak gini. Misalnya ada dua nih, dua trading plan yang sudah disiapkan. Kemudian dua-duanya memenuhi kriteria. Si saham BC sudah naik ke 1870 dan MNCN sudah naik ke 1040. Kalau kita mau entry manual tuh ya, wah BC sudah naik, entry manual, pencet F2 gitu kan, beli. Terus ketik nama saham, terus ketik harganya, ketik lotnya, baru pencet enter. Kemudian
pencet F2 lagi untuk beli MNCN gitu kan, ketik tikernya atau nama sahamnya, ketik harganya, ketik lotnya, baru pencet buy. Itu waktunya lumayan lumayan tersita gitu loh. Dan harga nggak menjamin harganya tetap di harga itu. Bisa jadi kan sudah naik gitu kan. Nah, untuk hal-hal yang kayak gitu, smart order ini akan sangat membantu. Ya udah, kalau sudah naik ke 1870, dia akan otomatis ngebeliin gitu, jebret, langsung aja ngebeliin. Itu akan sangat akan signifikan bedanya dengan entry manual. Kemudian fee-nya sama dengan fee order biasa, nggak ada bedanya. Tetap fee beli 0,15% dan fee jual 0,25% gitu. Kemudian, nah, cara pakainya gimana? Cara pakainya gini. Buat teman-teman yang baru join atau baru buka akun di JUC, itu mestinya menu smart ordernya belum aktif. Atau mungkin teman-teman udah atau Bapak Ibu udah lama nih join di JUC tapi belum aktif menu smart ordernya. Nah, pengen diaktifin. Caranya, ini kalau pakai aplikasi aplikasi desktop, aplikasi join di komputer. Caranya, buka aplikasi joinnya, kemudian klik menu customer service, pilih suggestion or request. Di kolom subjek diketik request aktifkan smart order, kemudian notes diisi user ID Bapak Ibu lah ya, BD berapa sekian 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 gitu. Kemudian klik send. Udah, kayak gitu tok caranya. Ini loh. Nah, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Semoga kelihatan lah. Nah, ini klik menu customer service, kemudian pilih suggestion or request 702 ini. Nah, di bagian subjek diisi request aktifkan. Nah, gini tok. Kemudian di notes diisi BD 7507. Diisi user ID Bapak Ibu yang ada di pojok kiri bawah ini nih. Baru diklik send gitu. Kemudian untuk di aplikasi mobile, sebentar ya. Kalau di aplikasi mobile, Bapak Ibu bisa bisa ini bisa bisa apa namanya? Bisa buka di aplikasi handphone. Tuh, mau bilang handphone kok susah banget. Bisa buka di aplikasi handphone ataupun di web ya. Kalau di web, bukanya di trade.juc.co.id. Tampilannya sama persis dengan di aplikasi handphone. Masukkan username atau user ID, masukkan password, klik login. Kemudian masuk ke menu account di pojok kiri bawah. Masuk ke menu account. Nah, kalau belum login pasti akan disuruh login PIN dulu. Kemudian setelah masuk menu account, pilih suggestion. Nah, di bagian subjek sama persis diisi request aktifkan smart order. Notes-nya diisi username atau user ID ya. Nah, kalau sudah diklik send. Udah gitu tok, gampang. Gampang ya. Nah, sekarang gimana cara ngisinya? Cara ngisi mana tadi smart ordernya yang pertama apa ya? Auto order LIT kalau nggak salah. Ya, auto order LIT. Gimana cara ngisinya? Cara ngisinya, oh, untuk aplikasi di desktop, nah. Oke.
Oh, hari ini ada mock trading beneran sih ya. Beneran lah, hari ini ada mock. Biar bisa buka dua lah ya. Saya isi. Hmm, yang desktop kok lama? Nah. Running trade. Nah, jalan. Oke. Nah, oke. Sudah. Om. Sekarang gimana cara ngisinya menu auto order LIT? Oke, kita isi dulu. Menunya ada di sini ya. Kalau di apa namanya sih? Aplikasi desktop, menunya ada di ini smart order sebelah kanan order menu nantinya. Kalau yang belum muncul setelah request nanti akan muncul di area sini nih, sebelah kanan order menu. Diklik smart order, pilih auto order LIT 616 yang paling atas. Nah, masih ada ini, saya hapus semua aja dulu. Hapus. Ih, banyak. Nah, oke. Caranya tadi saya ulang aja lah. Ini klik menu smart order, pilih auto order LIT yang paling atas, kemudian muncul formnya seperti ini. Kemudian anggap aja sudah ada strategi atau sudah ada trading plan yang ini ya. Ada dua saham BC dan ini dikecilin bisa kali. Oke, kelihatan ya. Ada dua saham, trading plan-nya BC dan MNCN. BC beli kalau harganya naik di 1870 sebanyak 26 lot dan cut loss-nya kalau turun ke 1700. Nah, caranya ini order form-nya, kemudian di kolomnya paling atas ini kolom account, ya pastikan account-nya sama lah ya. Kalau misalnya ada dua account, kalau satu ya umumnya sih satu account aja. Kemudian yang kedua, yang kolom apa namanya, isian yang bawahnya di bagian stock code isikan nama sahamnya. Di sebelah kanannya ini boardnya ya, RG ini reguler, ada RG dan TN ini tunai, reguler aja nggak usah diubah yang ini. Kolom side-nya kalau mau bikin order beli ya ininya buy, kalau mau bikin cut loss-nya nanti diubah jadi sell. Nah, karena kita mau bikin belinya dulu, ini tetap buy. Triggernya ubah jadi lebih besar sama dengan, kemudian angka 0 di sebelah kanan trigger ini adalah trigger price, isi 1870. Kemudian order price di bawahnya isi angka yang sama 1870 juga. Order lot diisi angka 26 karena ini order lotnya 26. Kemudian akan muncul value belinya nanti berapa, dan expired date bisa sampai 60 hari. Biasanya sih saya setnya 30 hari aja, tapi maksimal bisa sampai 60 hari, panjang lah gitu. Bisa sampai bulan Juni, Juli, Agustus berarti ya. Agustus sekarang tanggal 11. Agustus berarti tanggal 10. Bisa. Nah, kok 10 11 Agustus benar. Nah, expired date-nya bisa sampai 60 hari.
Kalau sudah diklik send dan akan muncul di bawahnya nih, ini order list LIT-nya. Muncul ada dua tombol A dan W. A ini untuk amen, untuk mengubah kalau misalnya lotnya jangan 26 lah. Lotnya ganti 20 aja gitu. Nah, itu diklik yang A ini, kemudian diubah mana yang harus diubah. Misalnya ini diubah 20, lalu diklik OK. Nah, ini akan di sini akan berubah. Nah, ini kalau W untuk withdraw atau mengcancel auto ordernya. Di sini order listnya ada BC, portnya reguler, site-nya nih buy, triggernya lebih besar sama dengan 1870, harganya 1870 sebanyak 20 lot, expired sampai 11 Agustus 2022, statusnya working. Kalau statusnya working ini berarti dia standby tuh. Dia standby ngawasin market, ngawasin CBC-nya sampai dia harganya naik ke 1870, mesin akan beli BC di harga 1870 sebanyak 20 lot. Gitu. Jelas ya. Kemudian untuk cut loss-nya, kolom stock code diisi BC. Aduh, saya medok kalau ngomong bahasa Inggris. Stock code-nya diisi BC, side-nya diganti sell, triggernya lebih kecil sama dengan, pokoknya yang paling bawah aja. Kalau misalnya ini buy, ininya diganti yang paling bawah. Kalau ini sell, di triggernya nih segitiga kecilnya diklik, diganti yang paling bawah, itu lebih kecil sama dengan. Kemudian kolom harga di sebelah kanan trigger diisi 1700. Dan order price-nya disamakan diisi 1700. Lotnya 26 tetap. Order value-nya ya nanti kalau jualan di harga 1700 sebanyak 26 lot akan sebanyak sekian. Lalu diklik expired date-nya diatur dulu. Kalau mau sama dengan yang sebelumnya ya nggak usah diubah. Kalau mau diubah nggak apa-apa, maksimal 60 hari pokoknya. Kalau sudah diklik send. Yes. Oke. Nah, sudah muncul di sini. Kalau mau amen juga sama, diklik yang A. Kalau mau withdraw diklik yang W. Nah, ini kalau kursornya didekatkan gitu ya. A ada tulisan amen, W ada tulisan withdraw. Kalau diklik ini. Nah, withdraw order, are you sure? Sell BC di bla 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 gitu ya. Kalau mau di withdraw langsung diklik OK. Nah, dia akan langsung hilang di sini. Hilang tuh ke withdraw. Ini juga kalau mau di withdraw diklik W kemudian OK. Terus sekarang gimana cara ngisinya untuk yang di aplikasi mobile? Sebelumnya nggak ada pertanyaan ya? Mudah kok, ini gampang. Jelas ya? Saya lanjut kalau nggak ada. Cara ngisinya untuk yang di aplikasi mobile, setelah buka aplikasi mobilenya, login, kemudian tampilan awalnya akan seperti ini ya. Di home pasti pertama. Terus di sebelah kiri bawah itu ada logo search, gambar kaca pembesar. Ini diklik dulu. Nah, akan muncul seperti ini. Diketik dulu nama sahamnya. Misalnya pakai yang ini aja. Ada 2 strategi trading, BC dan MNCN. Diketik BISI. Nah, kalau sudah baru diklik atau di tap si sahamnya. Oke. Akan muncul seperti ini. Nggak ada form, cuman muncul order book. Dan kalau diklik yang tanda ini ya, kayak nyerong atas, nyerong kanan, nyerong bawah. Ini nanti akan ngezoom nampilkan chart. Nah, kalau bikin order, nampilkan form ordernya, klik trade off pojok kanan bawah. Kalau belum login PIN ya disuruh login PIN dulu. Oke, nah tampilan form ordernya seperti ini. Karena kita mau bikin auto order LIT, ini harus diubah dulu form ordernya. Kalau form order yang default ya, yang muncul ketika kita atau ketika diklik
trade off-nya tadi itu form order yang biasa kayak beli dan jual biasa itu yang reguler. Nah, itu harus diklik dulu, diubah dulu. Caranya di sebelah kiri di bawah tulisan account nih ada tulisan reguler dan tanda panah ke bawah kecil. Itu diklik. Nah, ini nanti yang reguler ini akan muncul kalau Bapak Ibu sudah request aktifkan menu smart order ya. Ya kalau sudah muncul berarti sudah aktif gitu. Kalau belum aktif perlu request untuk diaktifkan. Cara requestnya seperti tadi. Kemudian diklik. Ini muncul semua menu smart order yang ada di JOC Sekuritas. Nah, auto order LIT-nya itu pakai yang advance aja. Jadi ada dua memang, tapi pakainya yang advance aja. Menurut saya ini malah lebih mudah yang advance. Auto order LIT advance. Gitu. Tampilannya akan seperti ini ya. Di yang atas ini tetap account, sebelah kanannya market, bawahnya jenis ordernya LIT advance. Kemudian di bawahnya ini ada triggernya. Triggernya ada sama dengan, dari kiri ada lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, dan kurang dari. Kemudian di bawahnya ada kolom trigger price, sebelah kanannya order price, sebelah bawahnya ini lot, dan sebelah kanannya lot ada expire date. Sebelah bawah, paling bawah ada buy dan sell. Nah, untuk bikin order LIT, auto order LIT beli, caranya, strateginya ini kan BC buy, triggernya lebih dari sama dengan, atau beli kalau harganya naik ke 1870 atau lebih tinggi dari 1870. Jadi triggernya itu diubah dulu, diubah ke yang ini, sebelah kirinya sama dengan, tanda lebih dari sama dengan. Kemudian trigger price-nya diisi 1870 dan order price-nya disamakan 1870. Kemudian lot-nya diisi 26. Expired date sama bisa sampai 60 hari. Tuh. Dan kalau sudah diklik buy. Nah, muncul order confirmation-nya. Stock bc.rg reguler ya. Action buy bla 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 expire 10 Agustus 2022. Kemudian klik send order. Kemudian done. Oke, ada pertanyaan. Oh, sebentar. Sorry. Nah, order yang sudah dibikin ini akan muncul di order list. Order listnya di sebelah. Order listnya nggak jadi satu. Agak beda dengan si yang desktop ya, nggak jadi satu dengan form order LIT-nya. Harus diklik back dulu, kemudian pilih order list di menu yang bagian paling bawah sebelah kirinya home. Nah, ini order listnya. Terus pilih yang LIT. Nah, ini dia LIT. Bentar ya, ini saya hapus-hapusin dulu aja. Nah, ini tadi yang dibuat. Order LIT-nya muncul di order list LIT. BC, site-nya buy, dan seterusnya ke kanan. Statusnya working. Kalau working ya dia berarti sudah bekerja gitu, sudah ngawasin gitu ya. Dan kalau mau amen atau mau withdraw order LIT-nya, mau meng-cancel atau membatalkan order LIT-nya, itu kalau di yang desktop tadi kan ada tombol A dan W ya. Kalau di sini harus diklik dulu. Kalau yang di aplikasi mobile harus diklik dulu ordernya, diklik. Nah, baru muncul order limit if touch detail. Baru muncul detail ordernya. Di bawahnya ada 3 menu, amen, withdraw, cancel. Amen ini untuk mengubah, withdraw untuk membatalkan order LIT yang sudah dipasang, cancel ya untuk nggak jadi diapa-apain gitu. Kalau mau amen ya diklik amen, nanti akan muncul ini apa yang mau diamen. Misalnya mau diamen harga atau mau diamen lotnya, diganti 20 itu baru diklik amen gitu. Send order. Dan
gitu. Dan kalau mau dibatalkan order yang sudah dibuat, caranya sama, diklik dulu, kemudian muncul order detailnya, kemudian diklik withdraw. Nah, hilang dia. Tidak bisa diklik atau berubah. Oh, sudah bisa. Oke lah, jelas ya. Join mobile kan ada dua versi, samakah atau beda caranya? Caranya, caranya pada dasarnya sama ya. Tampilannya aja yang beda sih. Tampilannya ada, tampilan dan ya tampilannya sih, tampilan tampilan user 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 interface-nya apa sih? Ya tampilannya lah beda. Tampilannya beda. Jadi kalau di sini kan tampilan awalnya kayak gini. Kalau yang ini persis dengan Join Mobile 2 ya, yang di web. Persis plek ketiplek sama. Kalau yang di Join Mobile yang lama, mungkin Bapak Ibu ada yang lebih nyaman pakai yang lama, ya nggak masalah, nggak apa-apa, sama juga kok, fungsinya sama persis. Cuman yang lama nggak bisa nampilin chart aja, yang baru bisa gitu. Kalau yang lama mungkin Bapak Ibu harus masuk ke yang di bawah ini ada logo keranjang gitu ya, nggak ada namanya, nggak ada tulisannya, gambar aja lu keranjang, masuk ke situ dulu, nanti ada order form LIT gitu. Oke, saya contohin dulu bikin yang untuk cut loss-nya di yang mobile. Tadi misalnya BC. Oke, klik trade off, pojok kanan bawah, ubah jenis ordernya ke LIT Advance. Nah, mana tadi ya? Nah, ini dia. BC cut loss kalau turun ke 1700. Oke. Yang pertama harus diubah adalah triggernya. Triggernya diubah jadi lebih kecil sama dengan. Posisinya di sebelah kanan tanda sama dengan. Yang ini ya, lebih kecil sama dengan. Kemudian trigger price-nya diisi 1700 dan order price-nya diisi 1700 juga. Kemudian lot-nya diisi 26, expired date-nya juga bisa sampai 60 hari gitu ya. Dan klik sell. Klik sell, jangan keliru klik buy nanti ya, klik sell. Kemudian klik send order. Nah, order limit if touch send. Dan kemudian untuk ngeceknya klik back, terus klik order list, masuk ke order list, pilih yang LIT. Nah, ini dia muncul. BC sell, BC side-nya sell, triggernya lebih kecil sama dengan, harganya 1700 dan seterusnya, expired sampai 18 Juli 2022, statusnya working. Berarti dia sudah kerja, sudah mulai kerja, sudah ngawasin. Oke, kalau mau amen juga sama caranya, diklik dulu ordernya, kemudian muncul order detail di bawah, diklik amen. Kemudian mana yang mau diubah, entah harganya atau lotnya atau expired date-nya mungkin kurang panjang, saya mau Agustus aja lah gitu. Dan kemudian klik amen. Dan oke, expired date-nya sudah berubah, dia akan kerja sampai 10 Agustus 2022. Dan kalau mau membatalkan order yang sudah dibuat, klik dulu, kemudian klik withdraw di order detailnya. Udah hilang. Dah gitu tok, gampang. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjut ke order smart order yang kedua, apa tadi? Trailing stop. Menu trailing stop ini kan biasanya dipakai buat amankan floating profit yang sudah ada ya. Jadi coba ini sih karena hari ini, karena kemarin udah bersih-bersih porto, jadi uh, misalnya gini lah, mumpung hari ini ada mock ya, beli aja gitu, beli saham apa gitu ya.
PTBA gitu misalnya. PTBA di dulu aja. Ini kan baik. Oke. Sekarang harusnya muncul. Nah, ini misalnya udah punya barang lah PTBA gitu ya. Udah punya barang PTBA di harga 3930 sebanyak 10 lot. Terus asumsikan ini udah floating profit lah ya. Dan saya mau kalau PTBA-nya itu naik ke nggak gitu caranya. Asumsikan ini udah floating profit aja lah, bukan persentasenya bukan nol. Jadi saya mau kalau turun sebanyak sebanyak 2% gitu ya. Turun sebanyak jangan 2% lah kependekan. Turun 3% itu jualan. Nah, 3% dari 3930 itu berapa? Harus hitung manual sih. 3930 dikali 0,03 117 dibulatkan ke fraksinya ya 100 berapa 110 atau 120 lah ya, 120 aja lah. Berarti kalau turun 120 rupiah atau 120 poin ke bawah, saya mau jualan gitu. Caranya klik menu smart order, kemudian pilih yang trailing stop 619, diklik. Nah, menunya akan seperti ini kalau awal. Langsung diklik new order aja. Nah, formnya akan langsung berubah seperti ini. Kemudian stoknya diisi, misalnya tadi ada PTBA gitu ya. Kalau kita isi PTBA gitu, terus di enter, nah di kolom init stop price akan langsung keisi harga last price sekarang. Last price-nya akan langsung terisi di sini, gitu. Yang perlu diisi adalah cukup di price diff aja. Tadi berapa? 120 ya. Kalau turun 120 rupiah ke bawah, nah saya akan jualan. Cukup diisi order price diff. Order price diff boleh dikosongin. Volumenya diisi tadi berapa? Ada 10. Expired date-nya bisa diatur. Misalnya saya atur ya seginilah. Terus kalau sudah klik, oh ya ini site-nya sell ya. Terus kemudian klik sell. Nah, kan muncul di sini di bawah. Kok warnanya pudar? Setelah diklik sell akan muncul di bawah dan statusnya working. Kalau statusnya working dia berarti sudah kerja gitu. Dia akan ngawasin kalau harganya turun ke berapa tadi? Ke 3810 ya, turun 120 poin dari 3930 akan jualan. Gitu. Begitu caranya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Nah, ini kalau ini kan harganya saya market stock book munculin inilah. Nah, PTBA kan 39 berapa tadi? 30 ya. Ya, tadi kan belinya di 3930 tuh. Kemudian kalau harganya naik ke 3940 gitu ya, naik satu tik itu ke 3940, itu unit stop price-nya akan naik ke 3820. Price diff-nya tetap 120 poin. Jadi maksudnya adalah ini 120 poin dari last price yang terakhir kejadian. Jadi kalau harganya makin naik, ya dia akan unit stop price-nya akan ikut naik. Kalau harganya kempes lagi, dia nggak turun. Nah, kayak tadi dia di 3920 turun satu tik, unit stop price-nya masih di 3810, nggak geser turun ke 3800 gitu.
Trailing stop itu price diff boleh minus? Enggak minus. Bukan minus. Isinya gampangnya gini lah. Isinya mau berapa rupiah turun ke bawah, si mesin akan jualan gitu. Jadi tadi kan beli PTBA di 3930. Kemudian anggap aja ini udah profit ya. Anggap aja udah profit. Terus kalau turun Rp120 ke bawah, saya mau jualan. Nah, saya isi tuh price diff-nya 120. Kalau pakai persen, penurunan misal 2% berarti harus hitung manual dulu. Iya, harus dihitung dulu manual persennya. 2% itu di harga berapa dari last price yang sekarang gitu. Si formnya ini, si mesinnya mintanya berapa rupiah gitu soalnya. Disesuaikan dengan fraksi ya. Dan hati-hati di harga-harga yang ada di persimpangan fraksi harga. Misalnya harganya deket-deket 200 di 200. Misalnya di 204. Kalau di deket-deket 200 mungkin masih enak lah ya, karena kan misalnya turun ke 200 pun fraksinya kita nggak sengaja masih isi fraksi 2 gitu, masih oke, masih keisi. Tapi kalau yang deket-deket 500 misalnya di 505 atau 510 harga last price-nya, terus kita isi berapa rupiah ke bawah dan ternyata kelipatannya masih kelipatan 5. Nah, itu bahaya. Karena di bawah 500 kan fraksinya 2. Nanti akan nggak tereksekusi. Jadi hati-hatinya di situ. Yang perlu diperhatikan kalau pakai trailing stop, perubahan fraksi harganya. Jelas? Ya, kalau persennya harus hitung manual dulu, ketemu berapa rupiahnya baru dimasukin. Yang perlu diisi cukup price diff-nya aja sih. Order price diff bisa dikosongin, kalau mau diisi nggak apa-apa. Kosongin nggak apa-apa. Jelas ya? Saya lanjut ke menu smart order berikutnya. Sorry, yang di mobile belum. Lupa saya kalau ada yang mobile. Caranya sama ya. Yang di mobile, ini saya withdraw dulu aja. Bisa nggak sih? Nah, ini listnya. Fungsi order price diff, oke. Yang ini ya, order price diff. Jadi gini, fungsinya order price diff ini adalah misalnya smart order bisa disusun sekaligus, bisa sih, bisa. Misalnya udah pakai LIT gitu ya, terus mau ditambahin pakai trailing stop bisa. Ya nanti yang kerja yang akan tereksekusi yang tertrigger duluan gitu. Terus yang nggak bisa itu kalau Bapak Ibu bikin order pakai smart order, terus sudah, terutama yang jual ya, terus Bapak Ibu udah pasang order jual, antri jual biasa gitu loh. Jadi misalnya PTBA nih, tadi kan udah beli tuh di 3930, terus pasang jual di 4100 gitu kan, langsung pasang jual di sini gitu, pakai pasang jual yang order sell biasa kayak gini loh. Nah, order yang ini dijual di 4100 gitu kan. Kemudian Bapak Ibu pasang smart order, entah itu LIT, entah itu trailing stop, apapun. Kalau harganya misalnya pakai LIT atau trailing stop, diatur kalau harganya turun ke 3.900 mau jualan. Nah, karena sudah ada order yang dibuat dan diantrikan ke 4.100, order jual ya maksudnya. Ketika harganya turun ke 3.900 nggak akan terjual karena dianggap nggak, volumenya melebihi volume yang dimiliki, karena volume yang dimiliki itu sudah diantrikan jual di harga 4.100. Itu hati-hati di situnya. rekaman sih tadi kayaknya saya rekam deh, tapi ya di channel YouTube kami udah berapa kali, ada 2 kalau saya nggak salah ingat. Ini yang mana nih? Yang belum paham yang mana, Pak?
yang perlu diperhatikan ya buat yang apa sih apa namanya smart order ya. Jadi gini, yang perlu diperhatikan itu kalau Bapak Ibu pasang smart order, kalau bisa jangan 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 pasang order biasa atau jangan jemur terutama yang jual ya. Misal gini lah, kalau Bapak Ibu mau pasang auto order LIT. Nah, saya isi gini misalnya ya. Sel PTBA di 3.900. Kemudian ininya juga 3.900 tadi 10. Nah, terus saya klik send gini. Oke. Nah, ini kan sudah ada tuh. Sudah ada auto order LIT sel PTBA. Jadi saya mau kalau PTBA-nya turun ke 3.900 ya saya jualan, gitu kan. Tapi ternyata saya sudah pasang jual tuh di 4.100. Pasang jualnya pakai order sel yang ini nih, sel biasa PTBA. Nih ya. Nah, kayak gini misalnya. Ini kan sudah ada, saya sudah jemur, sudah antrikan PTBA untuk jual di 4.100. Nah, kalau nanti ternyata PTBA-nya turun ke 3.900, si auto order LIT ini kerja, tapi ordernya akan di-reject karena PTBA saya sudah saya antrikan jual di 4.100, jadi saya udah nggak punya barang untuk dijual lagi di harga 3.900 gitu loh. Barang saya sudah dititipin untuk jualan di 4.100. Kalau otomatis kan kalau barang saya udah dititipin untuk jualan di 4.100, ya yang mau saya jual di 3.900 barangnya siapa kan nggak punya. Harus saya ambil dulu barangnya, saya batalkan di yang di 4.100, baru nanti yang di 3.900 bisa kerja. Gitu. Berarti tergantung mana duluan yang dibuat. Enggak. Meskipun order sell yang biasa ini dibuat belakangan, kalau harganya turun ke 3.900 tetap nggak akan kejual. Karena prioritasnya ya yang order sell biasa ini. Kastanya dia paling tinggi itu. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu bikin auto order LIT atau trailing stop atau smart order yang lain, jangan lupa cek order listnya. Cek order list, kok trade list. Order list ini dicek ada order yang sudah dibuat enggak kayak gitu. Jelas ya? Oke. Clear. Nah, kemudian gimana caranya bikin trailing stop di aplikasi mobile? Caranya sama, ketik dulu nama sahamnya, PTBA. Terus klik trade off pojok kanan bawah. Regulernya ini diubah jadi trailing stop. Nah, ini yang sell ya. Pastikan yang sell. Terus price diff-nya diisi tadi berapa? 120. Udah. Berarti oh ya, last price-nya kan hari ini. Last price-nya kan 4.110 ya. 4.110 berarti 120 rupiah di bawah 4.110 adalah 3.990. Oke. Order price diff-nya kosongin nggak apa-apa, lotnya diisi berapa gitu. 10 misalnya, langsung klik sell. Send order dan klik back, cek di order list. Nah, order listnya geser ke atau pilih yang trailing stop. Nah, ini dia. Statusnya working. Dia lagi siaga, lagi ngawasin. Kalau mau di amen atau di cancel, nggak bisa amen sih ya, cuman withdraw aja atau dibatalkan aja, nggak bisa di amen. Maksudnya gini, maksudnya
saya nggak mau price diff-nya nggak jadi 120 lah, saya pengen price diff-nya 100 aja. Nah, itu caranya ya harus diklik, di withdraw dulu, dibatalkan dulu yang sudah dibuat, lalu buat ulang, bikin ulang gitu. Cara withdrawnya ya gampang, ini diklik, klik withdraw, hilang. Jelas ya. Kemudian berikutnya ada bracket order. Bracket order ini, nah, oke, ini saya withdraw. Bracket order ini menunya di sini, sama cara bukanya, klik menu smart order, kemudian pilih bracket, mana nih, bracket order. Oke, ini apa? Ketik di kolom yang biru, nggak ada keterangannya, ini ketik nama sahamnya, TBA, lotnya berapa, lotnya misalnya mau beli 10 lot gitu. Terus, nah kalau di bracket order, eh harganya tuh kayak from to gitu ya, dari harga berapa sampai berapa gitu. Misalnya harga PTBA sekarang, 4110. Oke, saya mau beli PTBA. Kalau harganya naik ke 4200, nah itu bisa di sini diisi aja 4200. Sampai berapa tuh? Kalau misalnya saya nggak mau beli di harga lain lah, maunya beli di 4200 tok, ya udah isi 4200 tok. 4200. Terus ini ada kolom stop loss. Saya mau cut loss kalau harganya turun ke 3900 misalnya. Di sini diisi 3900. Tu-nya bisa disamakan 3900. Oke. Triggernya saya mau beli di harga 4200 ini kalau harganya di berapa gitu loh, maksudnya. Harganya di apa namanya? Misalnya harganya nyampe di 4200 juga. Sorry. Ini take profit. Take profit ini ya, take profit ya. Take profitnya 4500. Saya mau jualan kalau untung harganya naik ke 4500, ya udah isi 4500. Isi 4500. Expired date-nya bisa diatur sampai gini lah misalnya. Terus klik, kalau udah klik send. Muncul nih statusnya working. Nanti kalau si PTBA-nya naik itu ke 4200, dia akan langsung beli, terus langsung ada ada stop loss dan take profitnya gitu. Jadi sudah terpasang tuh. Kalau pakai LIT kita harus bikin manual kan. Stop lossnya kita buat lagi, kita buat sendiri gitu. Take profitnya kita buat sendiri. Kalau ini udah sekaligus, stop lossnya di berapa, take profitnya di berapa, udah jepret gitu. Cuman yang perlu dipertimbangkan adalah si bracket order ini nggak bisa amen. Jadi bisanya withdraw doang. Kalau pengaturan harganya beda. Oh, misalnya gini. Oke, kalau from to-nya beda ya. Misal beli di 4200, to-nya saya isi 4220 gini lah. Jadi, kalau nanti misalnya harganya naik kenceng tuh, naik ke 4200, terus naik kenceng sampai volume di 4200-nya habis gitu ya. Makan 4210 ya. Saya akan belinya di 4210. Maksimal saya akan beli di 4220. Kalau harganya naik sampai 4230, itu ya saya akan antri beli di 4220. Untuk SL ya, tu-nya yang kena. Ini kalau SL ya tu-nya berarti lebih kecil ya, bukan lebih besar.
tuh-nya berarti 3900 sampai 3850 misalnya kayak gitu. Jadi kalau harganya turun kenceng tuh sampai misalnya 3900-nya nggak kebagian gitu ya kitanya ya. Ya 3990 masih kebagian ya udah kejual di situ. Maksimal jualannya di 3850. 3850 gitu. Jelas ya? Nah, ini yang perlu dipertimbangkan ya ini nggak bisa diamen aja. Jadi harus kalau misalnya aduh ini saya nggak mau lah belinya cuman di harga 4.200 kayak gini kan. Pengennya kalau misalnya ini kayaknya nanti naiknya bisa kenceng nih 422. Jadi saya mau belinya di range 4200 sampai 4250 gitu. Ya ini harus di withdraw dulu, hilang, baru bikin baru, baru desain gitu. Cek box lainnya eh nggak usah gini aja udah cukup. Ini kan udah working stop loss or take profit. Udah ini semuanya udah kerja dia. Bedanya sama si LIT cuman si LIT bikinnya satu-satu. Tapi bisa diubah, bisa diedit tuh kalau ada yang mau diubah harganya atau diubah expirednya itu bisa diubah satu-satu entah buy nyatok atau entah untuk sell TP atau SL nyatok gitu. Kalau di bracket order, misalnya kayak tadi mau cuman ubah buy-nya aja gitu ya, nggak cuman di 4200 tok, ya harus dihapus dulu, bikin baru, desain lagi. Bedanya di situ sih. Apa bisa di-join dengan smart order lainnya? Eh, bracket order digabungkan gitu ya. Ya, mungkin maksudnya dengan trailing stop kali ya. Kecuali sudah jemur. Ya, kecuali sudah jemur. Kecuali sudah jemur ya nggak bisa apa eh, bracket ordernya apa kok bracket order smart ordernya nanti nggak jalan begitu. Nah iya kalau mau mau misalnya mau kayak gini ya belinya dari harga maksimal sampai di harga 4220 gitu. Kalau pakai LIT, kalau pakai LIT PTPA. Nah, ini 4200 order price-nya diisi lebih tinggi, lebih di atas 4200 misalnya 4250 gitu. Nah, kayak gitu ini case-nya sama kayak gini. Sorry, saya samain aja lah 4220. Nah, yang saya isi di LIT ini di sini itu akan cara kerjanya sama dengan record order yang seperti ini 4200 to 4220 ini lebih besar sama dengan 4200 order price-nya di 4220 begitulah. Kemudian cara bikinnya buat yang di join mobile mirip lah ya. Setelah ketik nama sahamnya terus trade off reguler ini diubah masuk pilih yang bracket order buy ini ada trigger pilih yang lebih dari sama dengan ini aja bisa udah itu udah bener from to sama from berapa misalnya 4200 to 4 kalau misalnya mau cuman satu harga ya 4200 tok diisinya sama kalau ini diisi lebih tinggi ya dia akan maksimal beli di harga kolom 2 4220 misalnya kayak gitu. Stop loss 3900
3. Oke. Terus take profitnya tinggal diisi misalnya 4.500. Lotnya diisi, expired date-nya di setting sampai kapan gitu ya. Klik order, klik send order, dan terus back, masuk ke order list, pilih yang bracket. Nah ini dia, ada statusnya working by, expired sampai 18 Juli 2022. Kalau sudah ada limit untuk sell, besoknya harga di bawah harganya ARB. Ya ngantri ngantri di harga yang ditulis di LIT. Kalau ARB mah iya di luar kuasa. Pasrah. Pokoknya kalau kalau misalnya sudah bikin, mana ya LIT tadi ya? Smart order LIT. Nah, inilah misalnya sel PTBA nih ya. Sel PTBA di 3.900. Ternyata besok PTBA buka di 3850. Ya dia akan langsung antri jual di 3.900. Nggak perlu tunggu ARB juga kejadiannya kalau open di bawah harga LIT yang dibuat, LIT jual yang dibuat, dia akan order antri order jual di harga yang dibuat. Kalau beli misalnya kayak gini 4.200, ini 4.200. Nah, misalnya gini lah ya. Oke, misalnya sudah bikin LIT by PTBA, beli kalau harganya naik, harganya lompat tuh, buka di pembukaan PTBA dibuka di harga 4.250 gitu misalnya. Ya akan otomatis antri beli di 4.200, nggak langsung ujuk-ujuk terbeli gitu. Tidak buat order tapi langsung antri ya. Ya betul. Nggak bikin order LIT lagi tapi udah diantrikan. Ya itu kan sudah tertrigger kan, sudah kondisi marketnya sudah sesuai dengan yang kita inputkan di form LIT. Jadi harganya misalnya PTBA sell jual, ini kan sama kayak kita suruh mesin ya. Mesin tolong dong jualin PTBA kalau harganya turun ke 3.900 gitu. Jualinya di harga 3.900 aja. Nah, ternyata besok harganya sorry saya ulang. Harganya jualan 900, harganya turun di 3.900 atau lebih kecil daripada 3.900. Bentar, ini mikrofon saya kenapa ganti ya? Suara saya sama kok. Oke lah, nggak apa-apa. Tapi masih kedengeran kan ya? Nah, kalau kejadiannya kayak gitu, harganya turun ya dia akan langsung antri karena kan si mesin merasa, oh harganya udah turun ke bawah 3.900. Saya udah waktunya kirim order gitu kan. Ya udah, saya kirim aja ordernya di 3.900. Kalau kita buy lebih besar 5 tik di bawah penutupan hari sebelumnya. Bentar, saya telah nih kata-katanya. Kita buy di atas 5 tik, buy lebih besar 5 tik di bawah penutupan hari sebelumnya. Dan TP 7 tik di bawah harga penutupan hari sebelumnya. Saya bingung bacanya. Apabila harga terjadi 10 tik di hari sebelumnya, eh
Ini maksudnya gimana yo? Tetap antri di harga triggernya. Antrinya bukan di harga trigger, tapi antrinya di harga order price. Saya ulang dikit ya. Trigger price ini adalah tanda kapan si mesinnya akan kerja. Kalau misalnya ini saya ganti jual, ini gini, ini 3900, ini 3850, misalnya kayak gini. Misal gini, sel PTBA triggernya lebih kecil sama dengan angkanya 3900. Artinya ini saya nentuin kapan si mesinnya akan kerja. Jadi mesin akan kerja kirim order di 3850 kalau harganya sudah di 3900. Kalau harganya di 3910 gitu ya mesinnya belum kerja. Ketika harganya sudah nyampe 3900, si 850 mentok paling bawah. Gitu. Oh, ini colokan USB saya nih kayaknya. Mikrofonnya ganti. Nggak apa-apa lah. Yang penting masih denger ya. Dan kalau harganya misalnya besok dibuka pembuka 890, berarti kan sudah di bawah 3900 gitu ya. Ya, sudah itu sudah memenuhi kriteria bagi si mesin untuk kerja kirim order di 3850 paling bawah. Jadi tadi dijelaskan trigger 4200 saat market open ternyata 4250. Jadi antri saya ubah lagi ya, ini beli kayak gini. Oke, ininya 4200, oke. 4210 gini lah. Misalnya kayak gini ya. Misalnya saya suruh mesin buat beliin saya PTBA di harga 4210. Sudah naik atau lebih tinggi dari 4200. Nah, ternyata besok harganya tuh dibuka lebih waktu penutupan hari ini ya. Waktu penutupan hari ini harganya di 4190 gitu. Terus besok pembukaan di 4210 gitu. Lebih tinggi dari 4200 atau besok bahkan bukanya di 4200. Ya berarti kan sudah memenuhi kriteria tuh. Ya berarti si mesin akan langsung kerja kirim order beli PTBA sebanyak 10 lot di harga 4210 paling atas. Kalau ternyata buka pembukaannya si PTBA ini di 4250, ya si mesin akan kirim order belinya di harga yang order price. Gini ya di 4200 kalau di tadi kurang lebih kayak gitu. Penutupan hari sebelumnya harga 100. Kita order di atas 170. Maksudnya beli kalau harganya naik ke atas 170 gitu. Dan pada pembukaan terjadi gap yang besar, oke. Sehingga harga yang terjadi 110 dan harga itu melambung terus. Apa kita dapat ordernya? Sebentar. Harga 100. Kita order di atas 170. Sebenarnya waktu pembukaan itu belum kerja. Oh, 107. Oke, oke, oke. Oke, 107. Harga 100, order di atas 107. Gapnya
Oh, besoknya ngegap tuh buka di 110 ya akan antri di 107 ordernya. Nggak kebeli di 110 tapi akan diantrikan beli di 107. Cari saham yang ratus. Kok bumi ya keingetnya. Oh, oke, gimana udah jelas? Oh, antrinya jual. Sorry, saya tadi pikir beli. Ya, antrinya jual ya, langsung terjual. Duh, colokan USB saya mengganggu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Lanjut yang terakhir, smart ordernya yang terakhir. Apa tuh? GTC order. Oke. GTC order ini biasa dipakai biasa dipakai untuk order untuk biasanya sih yang mau beli order. Ini saya withdrawin dulu ya. Withdraw. Nah, GTC order ini dipakai kalau misalnya beli saya mau beli PTBA DPR sekarang. Nah, anggap aja sekarang harganya 4.100. Tapi saya maunya beli di 3.500 misalnya kayak gitu. Saya maunya beli di 3.500 aja. Lantai itu 10 tik gini loh. 10 10 tingkat, 10 tingkat, 10 tingkat ke atas atau 10 tingkat turun sesuai fraksi harga. Kalau misalnya harga di atas 2 lantai ke atas berarti 2010, satu lantai ke atasnya lagi 2020, berikut seterusnya kayak gitu. Terus ya berarti kan fraksinya 1 ya, 100, 101, 102, berarti mentok sampai 110 kalau dari 100. Hmm.
Wah, semoga USB saya baik-baik saja. Bentar. Oke. Line audio box. Oke, udah bener. Nah, lanjutlah. Kemudian apa tadi ya? GTC order. Jadi GTC order ini good till cancel. Good till cancel maksudnya ya dia akan terus kerja sampai ordernya dapet kah, sampai expired kah, atau sampai ya kita batalkan manual atau tercancel by sistem karena aturan gitu ya. Cara bikinnya, klik menu smart order, terus pilih yang GTC order 626. Ada pasti pertama ada notif kayak gini, penggunaan GTC order dikenakan fee dealer, bukan fee online trading. Ini langsung di yes aja nggak apa-apa sih, karena fee-nya sama fee smart ordernya dengan fee online trading, maksudnya fee yang buy sell biasa tuh sama aja. Fee belinya 0,15%, fee jualnya 0,25. Jadi ya udah langsung di yes aja. Nah, muncul order formnya seperti ini, ada paling pojok kiri atas account, stock, comment, bla 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 dan seterusnya. Nah, yang perlu diisi pertama kolom stoknya diisi misalnya apa tadi ya. Nah, ini PT BA. Terus ordernya, GTC ordernya mau bikin GTC order beli atau jual. Kalau misalnya mau beli, saya mau beli PT BA sekarang harganya di 4.100, gak mau kemahalan, saya maunya beli di 3.000 gitu kan. Belinya maunya di 3.000. Kemudian komennya ini dipastikan berarti beli. Price-nya diisi 3.000. Volumenya ya mau beli berapa lot. Misal 10 gitu. Terus auto price fraction-nya di kosongnya aja nggak apa-apa. Kemudian expiry-nya day udah bener, ini nggak usah diubah-ubah. Ini session-nya ini yang 1, 2, 3 ini udah bener, nggak usah diubah-ubah. Effective date-nya ini mau berlaku mulai kapan? Kita mau suruh si GTC ordernya ini kerja mulai kapan? Kalau kita mau suruh GTC ordernya ini kerja mulai Senin, ya diisi tanggalnya tanggal Senin tanggal berapa? 13. Gitu. Due date-nya di tanggal berapa gitu. Misalnya tanggal, anggap aja ini tadi 13 ya. Tanggal gini misalnya. Terus klik send. Oh, minimum 31 hari. Oke. Ginilah. Send. Your order has been processed. Please refresh. Oke. Nah, muncul nih di sini nih. Order ID-nya ini, terus subscribe-nya. Dia kerja mulai tanggal kok kerja? Subscribe-nya tanggal sekarang tanggal 11 bulan 7. Session masuk jam 8.00. Terus market dan seterusnya ke bawah. Stoknya PDBA. Ini di paling kiri ada kotak merah tulisan C. Ini kalau untuk membatalkan order GTC-nya ya, diklik ini. Kalau misalnya mau gak jadi pakai GTC order, ya udah ini diklik ini C-nya nih, dia akan batal gitu. Nah, kalau sudah bikin kayak gini, besok Senin mesin akan tiap pagi bikin order beli PTBA di 3.000. Kalau misalnya 3.000 itu di bawah harga auto reject.
hari Senin, ya dia akan tercancel otomatis, cancel gitu kan. Terus misalnya Senin turun tapi ya eh, apa namanya otomatis nggak sampai 3.000 gitu misalnya. Kalau Selasanya bisa diantrikan di 3.000 ya dia akan antri tuh, akan antri kayak gitu terus sampai sampai expired atau sampai dapat. Jadi kan enak, nggak perlu tiap hari pagi-pagi harus isi order terus kirim ordernya. Kalau lupa misalnya terus ternyata harganya turun nyampe di harga yang pengen kita beli gitu ya, terus langsung naik lagi, nah itu kan sayang sekali. Ada pertanyaan, kalau LIT sudah tertrigger tapi sampai pasar tutup belum dapat barang atau belum terjual karena masih antri, berarti order LIT sudah hilang dari list order. Betul. Iya betul, order LIT-nya sudah hilang karena sudah berubah jadi order buy atau sell biasa. Dan kalau belum dan sampai penutupan market kan otomatis yang order biasa itu tadi tercancel ya, terwithdraw, tercancel, dibatalkan. Ya kalau masih apa namanya masih mau, berarti besoknya harus bikin order lagi. Besoknya ya bikin order lagi, bikin, kalau misalnya bikin order beli tapi belum harganya udah naik tapi belum kebeli itu besok, tapi masih tetap mau beli di harga itu, di harga harga yang sebelumnya dibuat, ya bikin lagi besok ordernya gitu, tinggal bikin lagi. Kalau order jual juga sama, ternyata turun nggak kejual karena dilompati ya, karena kenceng gitu turunnya, terus nggak dan sampai penutupan market, ya bikin lagi ordernya. Order kalau misalnya yakin tuh besoknya turunnya, besok turun lagi dan kenceng gitu ya, ya jangan pakai LIT, jangan pakai LIT lagi bikinnya, pakai order biasa aja langsung dibikin di harga berapa gitu. Kalau misalnya yakin ARB ya udah bikin di ARB sekalian. Yang nyesek tuh yang jual sih ya paling, karena harusnya kejual tapi dilompati terus nggak kejual. Ada pertanyaan? Oh ya ini belum ada ya. Di GTC order nggak ada pertanyaan, saya lanjut ke bikin GTC order. Oke, mana yang bagus dipakai dari semua smart order itu dari sisi kecepatan? Kalau kecepatan mirip-mirip lah ya. Kecepatan entry-nya kan maksudnya mirip-mirip karena ini semua kan conditional order kecuali yang GTC ya, beda cerita. Kecuali yang GTC itu kan langsung antri kayak beli dan jual biasa tuh. Si mesin tiap pagi langsung ngantriin. Nah, kalau yang LIT terus trailing stop dan apa namanya? Tadi bracket itu mirip-mirip karena si mesin akan bekerja setelah marketnya sesuai atau setelah harga di market sesuai dengan yang diinputkan di mesin. Jadi nggak akan secepat order biasa. Tapi kalau dibandingkan dari ketika smart order itu ya sama aja cepetnya. Tetap akan lebih cepat daripada kita enter manual gitu ya. Apalagi kalau ada beberapa saham barengan gitu kan. Jauh akan ketinggalan jauh kalau enter manual. Dah bikin GTC order di eh, mobile. Sama caranya, ketik sahamnya dulu. Nah, terus klik trade off pojok kanan bawah, regulernya diubah ke GTC. GTC Goodwill Cancel. Diklik, oke. Nah, langsung isi harga
berapa lot, ini tetap ya di jam 8.00 aja, jangan 15.51, nggak akan terkirim nanti percuma. Karena bursa sekarang kan tutupnya 15 15 15. Kalau 15.51 ini asumsinya yang aturan lama, sebelum yang aturan dulu yang tutup jam 4 itu. Kan pre-close-nya 15.51. Kalau ini udah tetap 8.00 aja, nggak usah diubah. Tinggal ubah price-nya berapa, misalnya 3.000, lot-nya berapa, terus start date-nya akan kerja mulai tanggal 13 misalnya, dan expired tanggal banyak kan. Jadi, misalnya ini 1 bulan lah. Terus beli, misalnya mau bikin order GTC untuk beli. Kalau jual ya sama aja, tinggal klik jual. Oke, send order dan back GTC. Nah ini dia, by PTBA price di sebanyak 10 lot di harga 3.000, expired tanggal 18 Juli. Jadi dia akan tiap hari, tiap pagi akan pasang beli PTBA di harga 3.000 sebanyak 10 lot sampai tanggal 18 Juli kalau belum dapat. Saat harga turun cepat, kalau order sell 3 lantai di bawah harga las akan terjual di harga order atau harga las. Oke, saya paham maksudnya mungkin, tapi maksudnya kayak gini ya. Ini saya jawabnya pakai LIT aja. Misal kayak gini. Ini sell. Nah, misalnya tadi kan case-nya PTBA mau jualan kalau harganya turun atau lebih bawah dari 3.900. Terus ada kejadian misalnya harganya turun kenceng atau takut kalau harganya turun kenceng, khawatir kalau harganya turun kenceng jadi nggak kejual. Solusinya adalah order price-nya diisi lebih bawah dari harga trigger price. Misalnya ini diisi 3950 gitu ya. Nah, kalau harganya turun kenceng ke bawah 3.900 gitu sampai harga 3.938, sorry ini kok 3950, salah, 3850 maksud saya. Sampai turun ke 3880 gitu misalnya. Ya akan terjual di 3880. Tapi kalau ini diisi sama nih, diisi sama 3.900 misalnya kayak gini. Terus harganya kenceng gitu turunnya sampai ke bawah 3.900 dan ternyata kita baru kebagian volume di 3.000, di 3.900-nya nggak kebagian volume gitu ya. Guyurannya berhenti sampai di harga 3880 gitu. Ya akan antri di 3.900 jadinya. Nggak terjual di 3880 dan nggak terjual di 3900. Kecuali ini diisi di harga 3850 misalnya kayak gini. Kalau harganya turun sampai 3880 ya akan terjual di 3880. Kalau harganya turun ke 3840 ya akan antri jual di 3850. Kalau harganya turun ke 3890 tok gitu ya terjual di 3890. Begitu. Apakah sudah menjawab? Gimana, Pak? Bisa hapus dulu daripada nanti lupa. Oke. Udah.
Jadi order price bukan harga jual yang kita inginkan. Order price bukan harga jual yang kita inginkan. Ya, yang diinginkan, Pak. Order price itu ya harga jual yang diinginkan. Kalau misalnya pengennya cuman kalau harga turun ke 3.900 gitu, pengennya lakunya pokoknya di 3.900, nggak mau di bawah itu, ya diisi 3.900. Kalau kalau ternyata harganya lompat-lompat terus eh apa sih, harganya harganya lompat ke bawah, ininya diisi di bawah, harga order price-nya diisi di bawah trigger price dan harganya lompat ke bawah 3.900, ya di apa namanya, di base overnya yang kejadian, Kak, apa namanya, base bidnya kalau jualan di yang kejadian. Oh iya, kalau harganya turun di 38 ini ya, ini kayak gini order price-nya diisi 3850 tapi ternyata turunnya cuma sampai 3880, ya udah lakunya di 3880 kan, base bidnya di situ gitu. Last price-nya di situ. Terus kan harganya lebih baik daripada 3850, Pak. Kecuali harganya turun kenceng banget sampai ke 3840 misalnya kan, di bawah 3850 ya. Nah, itu akan antri di 3850 gitu. Gimana? Apakah sudah jelas? eh itu karena beberapa materi, apa sih namanya, kembar-kembar lagi dirapikan, banyak yang sama. Ini aja apa namanya, kayaknya sih nggak diupload ya karena udah ada dua loh di channel yang bahas dengan bahasan yang sama. Ini yang bahas smart order udah yang sama. Materi RSI nggak ada. Ada yang, masa nggak ada? Ada kayaknya. Mm, mm, mm. Oh itu di, oh kemarin ada yang kembar juga. Apa ya? Kalau nggak salah namanya, buy hold take profit. Apa sih, saya lupa judulnya. Tapi ada kok, ada. Materi yang dibawakan Mas Bun kemarin juga sebelumnya pernah dibawain. Semoga ini ya. Bapak Ibu jangan lupa amankan kalau yang ada floating profit lah. Diamankan, pasang auto ordernya, smart ordernya dipasang biar masih masih bisa exit dengan selamat lah ya. Soalnya kayaknya IHSG-nya mau koreksi deh. Kalau lihat candlenya ya, kecuali minggu depan malah break high, wah itu udah beda cerita sih. Atau malah jadi sideways kecil, ya nggak tahu lagi. Kita lihat hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. DJI minus 2%. Itu kemarin kan rilis data, itu rilis data semalam, bukan kemarin. Semalam kan rilis data inflasi US. Hasilnya bagus ya kalau nggak salah ya. USD-nya menguat lagi kan. Ya kalau kalau inflasi US
berhasil kempes, ya berarti terhitung ada progres dari yang kemarin-kemarin dilakukan oleh si US, dari yang kemarin tapering segala macam sampai naikin suku bunga. Itu kan tujuannya salah satunya nurunin inflasi. Kalau inflasinya udah turun, ya begitulah. Latah. Ya begitulah. Oke lah, materinya sudah selesai. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung dengan kami. Dan apa? eh ya udah selesai sih. Ini udah, ini udah. Ini ini udah. Oh iya, udah selesai benar. Udah selesai. Begitulah. Sama-sama Pak Bambang. Oke, itu dulu aja ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, di lain Zoom webinar berikutnya. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Happy weekend.